Bahkan sebelum lampu hijau menyala di sirkuit Brno, atmosfer Moto3 2026 sudah terasa berbeda. Tidak ada suara mesin yang meraung di lintasan, tidak ada duel roda ke roda yang memicu adrenalin, namun tekanan sudah mulai terasa di setiap sudut pedok. Perhatian publik kini tertuju kepada satu nama yang terus menjadi bahan pembicaraan, yaitu Veda Ega Pratama. Setelah rangkaian tes yang berlangsung pada awal pekan berakhir, berbagai data mulai bermunculan dan memunculkan satu kesimpulan yang membuat banyak pihak mulai waspada. Kalau kalian bangga melihat perjuangan Veda Ega Pratama membawa nama Indonesia di panggung dunia Moto3, jangan lupa dukung terus dengan cara paling mudah. Klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tekan tombol like sekarang juga. Karena setiap dukungan dari kalian bisa menjadi semangat tambahan untuk Veda terus berjuang meraih podium dan mengibarkan merah putih di level dunia. Indonesia, kita dukung Veda sampai finish. Pembalap muda Indonesia itu kembali menunjukkan perkembangan yang sulit diabaikan. Bukan hanya soal kecepatan satu putaran, tetapi juga konsistensi yang semakin matang dari seri ke seri. Di tengah persaingan yang semakin brutal, Veda perlahan mengubah statusnya dari sekedar lucky menjadi ancaman nyata bagi para pembalap papan atas. Itulah sebabnya suasana menjelang GP Ceko kali ini terasa berbeda. Banyak tim datang dengan rasa percaya diri, namun sebagian lainnya datang dengan kekhawatiran yang tidak bisa mereka sembunyikan. Karena ketika seorang pembalap muda mulai menemukan ritmenya, seringkali itulah awal dari perubahan besar dalam perebutan gelar juara dunia. Dan yang membuat situasi semakin menarik, kabar yang beredar dari berbagai sumber pedok menyebutkan bahwa Honda juga mulai memberikan perhatian yang jauh lebih besar terhadap perkembangan Veda. Belum ada pernyataan resmi, tetapi rumor yang beredar cukup untuk membuat seluruh pedok mulai berbicara. Pertanyaannya sekarang sederhana, apakah Brno akan menjadi tempat lahirnya babak baru dalam perjalanan karir Veda Ega Pratama? Atau justru menjadi awal dari perang psikologis yang lebih besar antara Honda dan para rival Eropa? Beberapa hari terakhir, perhatian penggemar Moto3 tidak hanya tertuju pada hasil tes pramusim singkat menjelang Brno. Yang jauh lebih menarik adalah perubahan posisi klasemen yang membuat peta persaingan musim 2026 kembali berguncang. Situasi yang sebelumnya terlihat stabil tiba-tiba berubah setelah sejumlah perkembangan pasca balapan sebelumnya mulai berdampak terhadap perolehan poin para pembalap. Dalam kondisi seperti inilah nama Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian. Posisinya yang terus membaik membuat banyak analis mulai memasukkannya ke dalam daftar pembalap yang layak diperhitungkan dalam perebutan posisi teratas. Bagi sebagian penggemar Eropa, ini mungkin hanya angka di atas kertas. Namun, bagi para pengamat yang mengikuti perjalanan Veda sejak awal musim, lonjakan ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Karena pencapaian tersebut lahir bukan dari satu hasil besar semata, melainkan dari akumulasi kerja keras yang berlangsung selama berbulan-bulan. Veda berkali-kali harus memulai balapan dari posisi yang tidak ideal, menghadapi tekanan dari pembalap yang lebih berpengalaman, serta beradaptasi dengan sirkuit-sirkuit baru yang belum pernah ia hadapi sebelumnya. Namun, di tengah semua tantangan itu, satu hal tetap konsisten. Ia terus mengumpulkan poin, sedikit demi sedikit, seri demi seri, dan kini hasil dari konsistensi tersebut mulai terlihat jelas di klasemen. Ketika pembalap lain kehilangan momentum akibat kesalahan atau masalah teknis, Veda justru tetap berada di jalurnya. Inilah yang membuat banyak pihak mulai bertanya-tanya, apakah kebangkitan ini hanya kebetulan, atau justru pertanda bahwa Indonesia sedang menyaksikan lahirnya salah satu talenta terbesar yang pernah tampil di ajang Moto3. Jika ada satu hal yang paling sering dibicarakan para pengamat ketika membahas Veda Ega Pratama, maka jawabannya bukan hanya soal kecepatan, bukan hanya soal kemampuan menyalip atau keberanian saat memasuki tikungan. Yang paling banyak mendapat pujian justru adalah mentalitasnya. Di usia yang masih sangat muda, Veda menunjukkan ketenangan yang jarang terlihat pada pembalap rookie. Saat banyak pembalap muda terpancing emosi setelah hasil buruk, Veda justru terlihat semakin fokus. Ketika tekanan datang dari berbagai arah, ia tidak membalas dengan komentar panas atau drama yang tidak perlu. Sebaliknya, ia memilih menjawab semuanya di atas lintasan. Itulah alasan mengapa banyak mantan pembalap mulai memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan pembalap asal Gunung Kidul tersebut. Mereka melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak selalu bisa diukur oleh data telemetri atau catatan waktu. Mereka melihat insting balap yang matang, kemampuan membaca situasi balapan, kesabaran dalam memilih momen menyerang, dan yang terpenting, kemampuan menjaga fokus ketika berada di bawah tekanan. Dalam dunia balap modern yang penuh sorotan media sosial, kualitas seperti ini menjadi aset yang sangat berharga. Karena kejuaraan dunia tidak selalu dimenangkan oleh pembalap tercepat. Seringkali gelar justru jatuh kepada mereka yang mampu tetap tenang ketika situasi menjadi kacau. Dan sejauh musim ini berjalan, Veda berkali-kali membuktikan bahwa dirinya memiliki karakter tersebut. Namun justru disinilah tantangan berikutnya mulai muncul. Karena semakin besar perhatian yang diterima, semakin besar pula ekspektasi yang harus dipikul di pundaknya. Di tengah meningkatnya performa Veda, muncul satu topik yang mulai ramai dibicarakan oleh media dan pengamat pedok. Topik tersebut adalah kemungkinan pengembangan lebih lanjut pada paket motor Honda menjelang GP Brno. Perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari Honda Racing Corporation mengenai detail apapun. Namun, berbagai laporan dan spekulasi yang beredar membuat diskusi ini semakin menarik untuk diikuti.
Beberapa sumber menyebutkan bahwa fokus utama pengembangan bukanlah perubahan besar yang melanggar regulasi, melainkan optimalisasi performa yang masih berada dalam batas aturan. Dalam balap modern, peningkatan kecil pada respons tenaga, akselerasi keluar tikungan, atau efisiensi elektronik bisa menghasilkan perbedaan yang sangat signifikan ketika balapan berlangsung. Apalagi, Brno dikenal sebagai sirkuit yang memiliki karakteristik unik dengan kombinasi tikungan cepat dan lintasan yang memungkinkan pembalap memaksimalkan momentum. Jika Honda memang membawa penyempurnaan tertentu, sekecil apapun peningkatan tersebut bisa menjadi faktor penting dalam pertarungan melawan para rival Eropa. Dan inilah yang membuat rumor tersebut terus berkembang. Karena ketika seorang pembalap sedang berada dalam tren positif dan pabrikan mulai menunjukkan dukungan yang lebih besar, kombinasi keduanya seringkali menghasilkan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kompetitor. Namun, tentu saja semua ini masih berada dalam wilayah spekulasi. Yang pasti, perhatian terhadap Honda menjelang Brno kini meningkat drastis, dan setiap gerakan yang mereka lakukan akan menjadi sorotan utama selama akhir pekan balapan berlangsung. Semakin dekat menuju akhir pekan balapan, semakin banyak pihak yang mulai menyebut GP Ceko sebagai salah satu seri terpenting musim ini. Alasannya sederhana, Brno berpotensi menjadi titik balik bagi banyak pembalap. Bagi para pemimpin klasemen, ini adalah kesempatan untuk memperlebar jarak. Bagi para rival, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing. Namun bagi Veda Eka Pratama, Brno memiliki makna yang jauh lebih besar. Balapan ini bisa menjadi panggung yang memperkuat statusnya sebagai kandidat serius dalam persaingan papan atas Moto3 2026. Karena jika ia mampu mempertahankan konsistensi dan kembali mengumpulkan poin besar, maka tekanan akan mulai berpindah ke kubu para rival. Mereka tidak lagi bisa menganggap Veda sebagai kejutan sesaat, mereka harus mulai memperlakukannya sebagai ancaman nyata. Dan sejarah Moto3 menunjukkan bahwa perubahan seperti ini seringkali terjadi sangat cepat. Hari ini seorang pembalap dianggap pendatang baru, besok ia sudah menjadi penantang gelar. Itulah mengapa seluruh perhatian kini tertuju ke Brno, bukan hanya karena hasil balapan yang akan menentukan perolehan poin berikutnya, tetapi karena apa yang terjadi di sana bisa mengubah arah cerita musim 2026 secara keseluruhan. Dan jika semua momentum yang saat ini mengelilingi Veda mampu ia manfaatkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin kita sedang menyaksikan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan podium. Ada satu momen yang selalu menarik dalam dunia balap. Momen ketika para pembalap unggulan mulai menyadari bahwa ancaman terbesar mereka bukan lagi rival lama yang sudah mereka kenal bertahun-tahun, melainkan seorang pendatang baru yang datang tanpa rasa takut. Situasi seperti itulah yang perlahan mulai terlihat di Moto3 musim 2026. Veda Eka Pratama mungkin masih berstatus rookie, namun performanya di lintasan mulai memaksa banyak tim mengubah cara pandang mereka. Pada awal musim, sebagian besar perhatian hanya tertuju pada nama-nama besar yang sudah lebih dulu diprediksi menjadi kandidat juara. Namun, semakin banyak seri yang berlangsung, semakin sulit pula mengabaikan kehadiran pembalap Indonesia tersebut. Yang membuat situasi semakin menarik adalah cara Veda membangun reputasinya. Ia tidak menciptakan sensasi melalui kontroversi. Ia tidak menjadi sorotan karena konflik di pedok. Sebaliknya, ia mendapatkan perhatian melalui performa yang terus berkembang. Setiap akhir pekan balapan menghadirkan bukti baru bahwa dirinya mampu belajar lebih cepat dibandingkan banyak rookie lainnya. Di lintasan yang belum pernah ia datangi sebelumnya, ia mampu beradaptasi dengan cepat. Saat menghadapi tekanan dari pembalap yang lebih berpengalaman, ia tetap tenang. Dan ketika kesempatan datang, ia tidak ragu mengambil resiko yang terukur. Inilah alasan mengapa sejumlah tim rival mulai memperhatikan setiap langkah yang dilakukan Veda. Karena dalam dunia balap, ancaman terbesar seringkali datang dari pembalap yang berkembang lebih cepat dari perkiraan siapapun. Dan jika tren ini terus berlanjut, maka para favorit kejuaraan mungkin akan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat daripada yang mereka bayangkan beberapa bulan lalu. Ketika membahas pembalap muda, banyak orang langsung fokus pada kecepatan. Seberapa cepat mereka dalam satu putaran? Seberapa berani mereka saat melakukan manuver? Seberapa agresif mereka ketika bertarung memperebutkan posisi? Namun dalam kasus Veda Eka Pratama, ada aspek lain yang justru membuat banyak analis terkesan. Aspek tersebut adalah kemampuannya mengelola balapan secara keseluruhan. Dalam beberapa seri terakhir, Veda menunjukkan kualitas yang biasanya baru dimiliki pembalap yang telah bertahun-tahun berada di level dunia. Ia memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Ia mampu menjaga kondisi ban hingga lap-lap akhir, ketika banyak pembalap lain mulai kehilangan performa. Bahkan dalam situasi penuh tekanan, ia jarang terlihat melakukan kesalahan yang merugikan dirinya sendiri. Kualitas seperti ini tidak selalu terlihat jelas di layar televisi, tetapi sangat dihargai oleh tim dan para pengamat. Karena pada akhirnya, kejuaraan dunia bukan hanya soal memenangkan satu balapan spektakuler. Kejuaraan dimenangkan oleh pembalap yang mampu tampil konsisten selama satu musim penuh. Dan sejauh ini, itulah yang sedang dibangun oleh Veda. Setiap poin yang ia kumpulkan memiliki nilai yang sangat besar dalam perjalanan menuju akhir musim. Itulah sebabnya banyak pihak mulai menilai bahwa perkembangan Veda bukan lagi cerita jangka pendek.
Ini adalah proyek jangka panjang yang berpotensi membawa dampak besar bagi masa depan balap motor Indonesia. Namun, pertanyaan berikutnya jauh lebih menarik. Jika kemampuan VEDA terus meningkat, seberapa besar dukungan yang akan diberikan Honda untuk mempercepat proses tersebut? Dalam dunia Moto3 modern, setiap detail memiliki arti penting. Perubahan kecil pada motor, penyempurnaan pengaturan elektronik, hingga peningkatan efisiensi kerja tim bisa menciptakan perbedaan besar di lintasan. Karena itulah berbagai rumor mengenai dukungan tambahan dari Honda langsung menjadi bahan diskusi di pedok. Sekali lagi, belum ada pengumuman resmi mengenai perubahan besar apapun. Namun banyak pihak percaya bahwa perkembangan performa pembalap akan selalu diikuti dengan peningkatan perhatian dari pabrikan. Terlebih ketika pembalap tersebut menunjukkan potensi yang mampu mengangkat nama merek mereka di panggung internasional. Bagi Honda, memiliki pembalap muda yang terus berkembang tentu merupakan aset berharga, terutama di tengah persaingan yang semakin ketat melawan berbagai pabrikan Eropa yang selama beberapa musim terakhir tampil sangat kompetitif. Jika Honda memang melihat peluang besar dalam diri VEDA, maka sangat masuk akal apabila mereka berusaha memberikan dukungan terbaik yang masih berada dalam koridor regulasi. Itulah alasan mengapa rumor-rumor tersebut terus berkembang, bukan karena ada bukti yang memastikan sesuatu akan terjadi, tetapi karena banyak pihak melihat adanya peluang yang realistis. Dan dalam olahraga yang sangat kompetitif seperti Moto3, peluang sekecil apapun dapat mengubah hasil akhir secara drastis. Namun justru disinilah tantangan sebenarnya muncul, karena semakin tinggi ekspektasi yang dibangun publik, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi sang pembalap ketika akhirnya turun ke lintasan. Di tengah euforia yang semakin besar, muncul pula suara-suara yang mengingatkan publik untuk tetap menjaga objektivitas. Beberapa analis dan mantan pembalap menilai bahwa dukungan besar dari penggemar merupakan hal yang positif, tetapi ekspektasi yang berlebihan justru bisa menjadi beban tambahan bagi seorang atlet muda. Fenomena ini cukup menarik, karena kehadiran VEDA telah membawa gelombang perhatian baru ke Moto3. Jutaan penggemar Indonesia kini mengikuti setiap sesi latihan, kualifikasi, hingga balapan dengan antusiasme yang luar biasa. Dampaknya sangat terasa, setiap insiden di lintasan langsung menjadi bahan diskusi. Setiap keputusan steward mendapatkan sorotan besar. Setiap hasil balapan dianalisis secara mendalam oleh para penggemar. Situasi seperti ini menunjukkan betapa besar pengaruh yang dibawa VEDA terhadap popularitas Moto3 di kawasan Asia. Namun, sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa proses perkembangan seorang pembalap tidak selalu berjalan lurus ke atas. Akan ada akhir pekan yang luar biasa, tetapi akan ada pula akhir pekan yang sulit. Akan ada podium yang membanggakan, tetapi mungkin juga ada hasil yang mengecewakan. Itulah realitas olahraga profesional. Karena itu, banyak pihak berharap dukungan terhadap VEDA tetap diberikan dalam bentuk yang positif. Fokus pada proses bukan hanya hasil, mengapresiasi perkembangan bukan sekadar posisi akhir. Sebab perjalanan menuju level tertinggi selalu membutuhkan waktu. Dan justru dalam masa-masa penuh tekanan seperti inilah, karakter seorang calon juara biasanya mulai terlihat. Kini, seluruh perhatian mulai mengarah ke satu titik yang sama. Sirkuit Brno, lintasan legendaris yang selama bertahun-tahun melahirkan banyak cerita besar dalam dunia balap motor. Disinilah berbagai spekulasi akan mendapatkan jawabannya. Disinilah semua statistik, analisis, dan prediksi akhirnya harus diuji oleh kenyataan di atas aspal. Bagi VEDA Ega Pratama, Brno bukan hanya balapan berikutnya dalam kalender Moto3. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa performa yang ia tampilkan selama ini bukanlah kebetulan. Ini adalah peluang untuk memperkuat posisinya di papan atas klasemen. Dan yang paling penting, ini adalah panggung untuk membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing melawan para pembalap terbaik dunia secara konsisten. Tantangannya tentu tidak akan mudah. Para rival datang dengan motivasi yang sama besar. Tim-tim papan atas membawa persiapan terbaik mereka. Setiap pembalap tahu betapa pentingnya seri ini dalam menentukan arah persaingan musim 2026. Namun justru karena itulah Brno menjadi begitu menarik. Karena balapan besar selalu melahirkan cerita besar. Dan ketika lampu start akhirnya padam nanti, semua rumor, semua perdebatan, dan semua spekulasi akan menghilang. Yang tersisa hanyalah kemampuan, keberanian, dan mentalitas setiap pembalap di atas lintasan. Pertanyaannya sekarang hanya satu. Apakah VEDA akan mampu memanfaatkan momentum luar biasa yang sedang ia miliki, atau justru para rival berhasil menghentikan laju kebanggaan Indonesia tersebut? Jawabannya akan segera kita saksikan di Brno. Dan percayalah, apa yang terjadi di sana bisa menjadi salah satu momen paling menentukan sepanjang musim Moto3 2026. Dalam dunia balap motor, ada satu hal yang selalu dipercaya oleh para juara dunia. Momentum adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika momentum datang, seorang pembalap harus mampu memanfaatkannya semaksimal mungkin, karena tidak ada jaminan kesempatan yang sama akan datang untuk kedua kalinya. Dan saat ini, banyak pengamat melihat bahwa VEDA Ega Pratama sedang berada tepat di dalam fase tersebut. Setelah melalui berbagai tantangan sejak awal musim, perlahan tetapi pasti, namanya mulai berdiri sejajar dengan para pembalap yang sebelumnya mendominasi pemberitaan Moto3. Setiap kali klasemen diperbarui, posisi VEDA terus menjadi bahan pembicaraan. Setiap kali sesi latihan dimulai, kamera mulai lebih sering mengarah ke garasi Honda Tim Asia. Bahkan sejumlah media internasional mulai memasukkan namanya ke dalam daftar pembalap yang wajib diawasi sepanjang paruh kedua musim. Ini adalah perubahan yang sangat besar jika dibandingkan dengan awal tahun, ketika banyak orang masih menganggapnya sebagai rookie yang sedang belajar.
Kini situasinya berbeda. Lawan-lawannya mulai memahami bahwa Veda bukan lagi sekedar peserta tambahan di grid Moto3. Ia adalah pesaing yang mampu memengaruhi jalannya kejuaraan. Namun justru ketika ekspektasi mulai meningkat, tantangan yang lebih besar juga ikut muncul, karena mempertahankan momentum seringkali jauh lebih sulit dibandingkan menciptakannya. Banyak pembalap mampu tampil mengejutkan dalam beberapa balapan, tetapi hanya sedikit yang mampu mempertahankan performa tinggi selama berbulan-bulan. Dan inilah ujian berikutnya bagi Veda. Apakah ia mampu menjaga ritme luar biasa yang sudah dibangunnya? Atau justru tekanan yang semakin besar mulai mengganggu konsistensinya? Jawabannya mungkin akan mulai terlihat di Brno, dan itu sebabnya seluruh perhatian kini semakin tertuju pada akhir pekan balapan yang akan datang. Ada satu faktor yang tidak bisa diukur oleh telemetri, tidak bisa dicatat oleh stopwatch, dan tidak bisa terlihat dalam data performa motor. Faktor tersebut adalah dukungan, dan dalam hal ini, Veda Ega Pratama memiliki sesuatu yang sangat istimewa. Ia membawa harapan jutaan penggemar Indonesia yang selama bertahun-tahun menantikan hadirnya pembalap tanah air yang mampu bersaing secara konsisten di panggung dunia. Setiap kali Veda turun ke lintasan, ada jutaan mata yang mengikuti. Setiap kali ia melakukan manuver menyalip, media sosial langsung ramai membahasnya. Setiap kali ia berhasil meraih poin penting, kebanggaan nasional terasa begitu kuat. Fenomena ini tidak hanya dirasakan oleh penggemar Indonesia, tetapi juga mulai diperhatikan oleh dunia Moto3 secara keseluruhan. Kehadiran Veda membawa basis penggemar baru yang sangat besar ke dalam kejuaraan. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengikuti Moto3, kini mulai memahami setiap detail balapan karena ingin melihat perkembangan sang pembalap muda. Dampaknya terasa di berbagai platform digital, liputan media, hingga tingkat interaksi penggemar. Namun di balik semua dukungan tersebut, ada satu pesan penting yang terus disampaikan banyak analis. Dukungan terbaik bukanlah tekanan untuk selalu menang, melainkan kepercayaan terhadap proses yang sedang dijalani. Karena perkembangan seorang atlet kelas dunia membutuhkan waktu, akan ada kemenangan dan ada pula pelajaran berharga dari kekalahan. Dan sejauh ini, Veda telah menunjukkan bahwa dirinya mampu belajar dari setiap pengalaman yang ia hadapi. Itulah alasan mengapa banyak pihak percaya bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai, bahkan mungkin kisah terbaiknya justru belum dimulai. Yang paling dinanti musim ini, bukan hanya karena poin yang diperebutkan, tetapi karena apa yang mungkin terjadi setelahnya. Kini, hitung mundur menuju Brno semakin dekat. Suara spekulasi semakin keras terdengar dari berbagai arah. Rumor mengenai perkembangan performa Honda masih terus menjadi perbincangan. Para rival sedang menyiapkan strategi terbaik mereka. Dan jutaan penggemar Indonesia menantikan satu hal yang sama, yaitu melihat sejauh mana Veda Ega Pratama mampu melanjutkan langkah besarnya di Moto3 musim 2026. Yang membuat cerita ini begitu menarik bukan hanya soal hasil balapan. Ini adalah kisah tentang seorang pembalap muda yang perlahan membangun namanya di panggung dunia. Kisah tentang kerja keras yang mulai membuahkan hasil. Kisah tentang keberanian menghadapi tekanan di level tertinggi. Dan yang paling penting, kisah tentang harapan yang kini dibawa oleh satu nama di tengah persaingan global yang sangat ketat. Apakah Brno akan menjadi tempat lahirnya salah satu performa terbaik Veda musim ini? Apakah momentum yang sedang ia miliki mampu membawanya semakin dekat ke barisan terdepan klasemen dunia? Ataukah para rival berhasil memberikan jawaban yang membuat persaingan kembali berubah arah? Semua pertanyaan itu akan segera mendapatkan jawabannya. Namun, satu hal sudah pasti. Moto3 2026 kini menjadi jauh lebih menarik untuk diikuti. Karena di tengah panasnya persaingan, muncul satu nama yang terus memaksa dunia untuk memperhatikannya. Dan nama itu adalah Veda Ega Pratama. Jadi sekarang giliran kalian. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Mampukah Veda meraih hasil besar di Brno dan melanjutkan tren positifnya musim ini? Atau justru kejutan lain sedang menunggu di tikungan berikutnya? Karena seperti yang selalu terjadi dalam dunia balap, ketika semua orang merasa sudah tahu jawabannya, justru disitulah cerita terbesar biasanya dimulai.